Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua pagi ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran. Untuk pagi ini kita sampai pada pembelajaran ke-6 ya. Langsung saja kita mulai pada pembelajaran ke-6 ini. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi bapak dan ibu saling menghargai, ya kan? Kemudian orang tua dan anak-anaknya juga saling menghargai. Selanjutnya, bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab duluan, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kemudian Mutiara juga berkata, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu juga ikut menjawab, wah ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Kemudian Udin berkata lagi, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kemudian ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara berkata lagi, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kemudian Udin berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kemudian ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kemudian ayah berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, setelah kalian membaca tadi, ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, kalau misalkan anak-anak bingung, kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab, kemudian nanti disusun ya. Disusun menjadi cerita yang anak-anak jawab dengan jawabannya sendiri-sendiri ya. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Percakapan tadi, kira-kira jawabannya apa? Ya, percakapan tadi membahas rencana tentang liburan. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan tadi? Hari Minggu nanti. Hari Minggu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa saja tadi yang mengusulkan? Udin dan kakaknya Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Tadi Udin pengen kemana? Ke kebun binatang. Yang kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Tadi Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena keputusan tadi diambil dengan kepala dingin, dengan sabar ya. Yang ketujuh, menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu merupakan sila keberapa Pancasila? Tadi itu musyawarah ya, musyawarah termasuk sila ke pengamalan sila ke-4. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Ya, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya. Tadi dibuktikan dengan Udin memberikan usul, kemudian Mutiara juga. Jadi akhirnya diambil jalan tengah. Yang kesembilan, menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Sila ke-4. Sila ke-4 ya.
Selanjutnya, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu, bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Apakah kamu merasa mendapat keadilan di rumahmu? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumahmu. Nah, ini jadi sebenarnya disuruh membuat ini. Ini biasanya harusnya PR ya, cuman karena kita daring, jadi ini dilewati saja. Nanti anak-anak mengerjakan tugas dulu pembelajaran 5. Untuk yang ini tidak usah dikerjakan dulu. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas? Ya, menemukan atau tidak tadi ada ini salah satu ungkapan ada ya, yaitu misalkan ditulis nulis ungkapannya apa, artinya apa. Tadi di atas ada kepala dingin yang artinya sabar. Oke, selanjutnya. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Nah, contohnya ini ya. Selanjutnya, saya mendapat tiket masuk ke kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah bernomor 354. Nah, 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 sama dengan 3 kubus besar ya, 3 kubus besar ratusan ditambah 5 kubus puluhan yang ditumpuk ini ada 5 ditambah 4 kubus satuan. Banyaknya kubus ada 354, dibaca 354. Selanjutnya, bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 sama dengan 4, ada 4 kubus besar ratusan, ya kan, berjajar ini, ditambah 5 kubus puluhan, yang ini berdiri ini ya, yang disusun ke atas ini, ditambah 4 kubus satuan. Banyak kubus ada 454, dibaca 454. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Yang pertama, 675 itu dibaca 675. Yang kedua, 565 dibaca 565. Yang ketiga, 875 dibaca 875. Yang keempat ini 345 ya, ditulis 345. Yang kelima, banyak banget ini, 985 dibaca 985. Udah paham ya, sebenarnya ini kebalikan dari yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kubus ditambah kubus ratusan ditambah kubus puluhan ditambah kubus satuan, kita disuruh menjumlahkan kemudian membaca. Kalau sekarang angkanya dulu kemudian dibuat dalam bentuk kubus ya, kubus kemudian dibaca. Semoga hari ini anak-anak tetap ini ya, bisa memahami untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalkan nanti susah atau sulit, anak-anak bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa japri ke WA Pak Guru, ditanyakan mana yang sulit. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian karena nanti masih ada pembelajaran kedua yaitu BTHI ya. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.